Dajjal bukanlah termasuk jin atau setan, melainkan ia sama seperti kita manusia dengan jenis laki-laki berukuran tubuh pendek yang berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja Dajjal ini memiliki kekuatan gaib yang dapat memanipulasi manusia, sehingga manusia yang nanti bertemu dengannya kalau kadar keimanannya lemah maka akan mengikutinya. Terdapat teori-teori tentang yang menyebutkan bahwasanya Dajjal itu merupakan makhluk gaib sebangsa jin atau setan. Namun beragam teori tentang Dajjal tersebut terbantahkan dengan hadis berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menemui Ibnu Said pergi ke Mekah. Ia berkata kepadaku, aku telah bertemu dengan beberapa orang yang menganggap bahwa aku adalah seorang Dajjal. Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal itu tidak mempunyai anak?" Aku jawab, "Ya." Ia berkata lagi, "Dan aku telah mempunyai anak." "Bukankah kamu telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu tidak akan memasuki Madinah dan Mekah?" Aku menjawab, "Ya." Ia berkata lagi, "Dan aku telah dilahirkan di Madinah dan sekarang aku sedang menuju ke Mekah." Kemudian di akhir pertanyaan dia berkata kepadaku, "Demi Allah, sesungguhnya aku tahu waktu kelahirannya, tempatnya dan di mana dia." Ia berkata ia telah mengaburkanku tentang perkara itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah menerangkan mengenai Dajjal ini yang artinya, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal seorang laki-laki pendek. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Melainkan Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Yahudi. Selain ia sebagai manusia yang ditangguhkan ajalnya, minal munzarin, seperti halnya Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan ditangguhkan kematiannya sehingga beliau nantinya turun semula ke atas muka bumi. Lalu beliau akan mati dan dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Sama juga halnya dengan Nabi Khidir, para malaikat dan iblis yang ditangguhkan kematian sehingga kiamat nanti. Dajjal ayahnya seorang yang tinggi dan gemuk, hidungnya seperti paruh burung. Kebiasaannya orang Yahudi memang berhidung sebegini. Sedangkan ibunya pula seorang perempuan gemuk dan banyak dagingnya. Dajjal yakini adalah seorang manusia yang hidup sejak zaman Nabi Ibrahim. Menurut Imam Al-Barzanji, moyang Dajjal adalah seorang dukun Yahudi yang menikah dengan wanita dari keturunan jin yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman. Walau bagaimanapun kelahiran dan kehidupan masa kecil tidak diketahui dengan jelas. Terlepas dari pendapat Imam Al-Barzanji, asal-usul Dajjal hingga kini masih menjadi misteri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika Dajjal merupakan orang yang memiliki ciri buta pada bagian mata kirinya, rambutnya lebat serta keriting dan selalu tampak awet muda, badannya yang kemerahan tampak seperti dahan kayu yang rimbun. Pada dahinya terdapat huruf kaf faro yang jika disambungkan akan membentuk kata kafir. Nama tulisan tersebut hanya bisa dibaca oleh orang yang benar-benar beriman. Pada zaman Nabi Ibrahim tersebut, Dajjal telah dipenjara dan dirantai di sebuah pulau asing yang tak pernah kita tahu keberadaannya. Di tempat tersebut, Dajjal dijaga oleh seekor binatang besar bernama Al-Jassasa, sehingga dia tidak bisa lepas dari penjara tersebut. Dajjal akan lepas ketika Allah menghendakinya, yakni pada sebuah masa yang sudah dekat dengan akhir zaman. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Dajjal itu merupakan manusia yang sama seperti kita yang memiliki wajah, rambut, badan, tangan juga kaki layaknya manusia pada umumnya. Akan tetapi terdapat beberapa bagian tubuh Dajjal yang sangat khas sebagai tanda bahwasanya ia adalah sang penyebar fitnah di akhir zaman. Dan beberapa ciri fisik dari Dajjal tersebut diterangkan dengan jelas pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu rambutnya keriting. Di keningnya terdapat tulisan kafaro atau kafir dalam tulisan Arab, mata kanannya buta dan menonjol. Dalam hadis Anas, Rasulullah SAW bersabda, dan di antara kedua matanya termaktub tulisan kafir. Dan dalam satu riwayat disebutkan, kemudian beliau mengejanya kafaro yang dapat dibaca oleh setiap muslim. Dan dalam satu riwayat lagi dari Huzaifah, dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik ia tahu tulis baca maupun tidak. Sebagian orang yang menganggap bahwa Dajjal hanya memiliki satu bola mata saja. Anggapan ini adalah keliru. Yang benar Dajjal memiliki dua bola mata akan tetapi satunya buta. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidaklah buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim.
Kulit badannya berwarna kemerah-merahan, badannya gemuk dan pendek. Dalam riwayat lain tubuhnya gemuk dan besar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal seorang laki-laki pendek berkaki bengkok, keriting rambutnya, buta sebelah matanya, dan matanya kabur, tidak menonjol dan tidak juga cekung. Jika ia memperdayai kalian, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, adapun Al-Masih si pendusta itu adalah buta sebelah matanya, lebar dahinya, bidang dadanya bagian atas dan bengkok kakinya. Sementara dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah diutus seorang nabi yang diikuti itu kecuali untuk memperingatkan kaumnya terhadap Dajjal. Aku telah menerangkan ciri-cirinya bahwa ia cacat, sedangkan Tuhan kalian tidaklah cacat. Mata kanannya menonjol dan tidak dapat disembunyikan, seolah-olah dahak yang berada di dinding kapur, sedangkan mata kirinya seperti planet yang bulat. Dan yang terakhir, Dajjal juga tidak bisa memiliki keturunan alias mandul. Tak hanya itu, terdapat beberapa tempat yang diyakini akan menjadi tempat keluarnya Dajjal dan tempat mana saja yang nantinya disinggahi dan tidak dapat dimasuki oleh Dajjal. Untuk tempat yang tidak dapat disinggahi Dajjal adalah dua kota yang menjadi tempat suci bagi umat Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Lebih lengkapnya, beberapa hadis juga menerangkan tentang tempat-tempat kemunculan dan persinggahan Dajjal tersebut. Dajjal akan muncul dari arah timur dari negeri Persia, disebut Khurasan. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Namun kemunculan Dajjal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang marfu, sampai pada Nabi SAW disebutkan, Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Dajjal akan keluar dari Yahudiyah As-Sabahan dan 70.000 orang Yahudi akan menjadi pengikutnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari Yahudiyah As-Sabahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Ibnu Katsir berkata bahwa munculnya Dajjal adalah dari As-Sabahan, dari daerah yang disebut Yahudiyah. Wallahu a'lam bishawab.